Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di Dollar Hunter ini kita akan berbicara tentang perkembangan situasi terkini seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi market kripto. Untuk Fear and Greed Index hari ini angka pembelian masih kuat karena kita melihat di sini ada di poin 72 atau keserakahan greed. Kemudian untuk Bitcoin, dominasi Bitcoin masih menguasai market kripto teman-teman di angka 52,7%. Kemudian untuk dominasi Ethereum masih menguasai total kapitalisasi pasar di market kripto sebesar 16,7% teman-teman. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 45.900 US dollar. Untuk time frame 24 jam mengalami koreksi sebesar 1,66%. Namun pada saat kita berbicara 7 hari ini mengalami kenaikan 1,47% teman-teman. Kemudian Ethereum ini hari ini diperdagangkan di angka 2.382 dolar teman-teman. Jadi untuk time frame 24 jam ini luar biasa melawan Bitcoin. Untuk Ethereum mengalami kenaikan sebesar 3,1% dalam rentang waktu 24 jam terakhir, sementara untuk 7 hari terakhir mengalami kenaikan 0,33% teman-teman. Kemudian ini kalau kita lihat untuk koin-koin lain ini mengalami pendarahan cukup dalam, terutama AVAX ini sampai koreksi sampai 6,66% dalam 24 jam terakhir, bahkan dalam 7 hari ini mengalami koreksi sebesar 15,46% di angka 34,55 dolar teman-teman. Jadi harga AVAX untuk hari ini ada di kisaran angka 34 dolar. Kemudian Cardano juga mengalami penurunan, XRP mengalami koreksi, bahkan Solana juga koreksi cukup lumayan. Nah, sekarang kita akan berbicara apa yang menyebabkan pendarahan di market ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada sebuah berita yang cukup menghebohkan di dunia kripto, bahkan ini banyak kalangan menyatakan ini adalah drama Korea terbaru dari para pemodal besar bekerja sama dengan media. Jadi ini kita berbicara tentang akun media sosial SEC di Twitter atau di media X. Ini dihacker teman-teman. Dan kemudian terjadi penyebaran berita palsu tentang persetujuan Bitcoin ETF teman-teman. Jadi video ini kita akan membahas tentang dampak serius yang terjadi akibat diretasnya atau dihacknya akun media sosial SEC, khususnya di platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Jadi pada kesempatan tersebut, Ketua SEC, Gary Gensler, mengumumkan bahwa akun tersebut diretas dan berita palsu seputar persetujuan spot Bitcoin ETF ini tersebar luas teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam pengumuman resminya teman-teman, Gensler menyampaikan bahwa akun Twitter dari SEC ini telah diretas dan tweet tidak sah atau telah diunggah teman-teman. Jadi dalam konteks ini, tweet tersebut secara keliru memberitakan persetujuan spot Bitcoin ETF oleh lembaga regulator. Jadi seiring dengan penyebaran berita palsu ini, terjadi harapan tinggi di kalangan pelaku pasar terkait keputusan penting yang diantisipasi dalam minggu-minggu ini, teman-teman. Bahkan kita lihat di sini bahwa SEC ini belum menyetujui, teman-teman. Has not approved, artinya belum menyetujui untuk listing bahkan trading dalam hal Bitcoin spot ETF, teman-teman. Ini pengakuan dari Gary Gensler. Jadi kalau kita melihat dari tulisan ini bahwa Gensler dengan tegas
menyatakan bahwa SEC belum menyetujui listing dan trading produk Bitcoin Spot ETF. Meskipun terjadi penurunan kecil pada harga Bitcoin setelah adanya pengumuman palsu tersebut, namun kalau kita lihat secara umum kondisi pasar terutama Bitcoin ini kembali stabil teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang sempat terjadi koreksi sebentar, namun secara time frame 7 hari Bitcoin kembali stabil, tetap mengalami kenaikan dalam rentang 7 hari 1,5%. Namun ada suatu hal yang menarik teman-teman, ini ada sebuah reaksi. Jadi munculnya berita palsu tersebut menciptakan spekulasi di kalangan komunitas kripto. Kalau kita lihat di sini, seorang tokoh kripto terkemuka yang bernama Mike Dudas ini teman-teman. Sebentar kita akan lihat tweetnya beliau. Jadi kalau kita lihat dari Mike Dudas ini dengan follower sekitar 140.000, beliau adalah seorang tokoh di dunia kripto. Jadi munculnya berita ini, dia mengungkapkan keheranannya terhadap regulator yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghapus unggahan palsu tersebut, terutama setelah pengakuan Gensler bahwa itu adalah kesalahan. Jadi pertanyaan mendasar yang muncul, mengapa tweet yang jelas-jelas salah tersebut atau false info itu masih tetap terpasang? Jadi sebuah pertanyaan yang mencerminkan ketidakpastian dan kritik terhadap respon regulator teman-teman. Jadi seharusnya menurut Mike Dudas pada saat Gensler mengakui bahwa itu sebuah kesalahan, seharusnya itu Twitter itu harus langsung dihapus teman-teman. Tapi ternyata tidak langsung di take down. Jadi dengan adanya info negatif ini kita akan lihat teman-teman terhadap pergerakan harga dari Bitcoin. Kalau seperti yang saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, bahwa saya pribadi cenderung tidak terlalu percaya kepada berita teman-teman. Tapi ini pendapat pribadi dan ini teman-teman silakan melakukan dior terhadap informasi apapun. Saya lebih percaya kepada indikator teknikal karena angka tidak pernah berbohong, tetapi kalau berita biasanya para pemodal besar itu akan bekerja sama dengan media teman-teman. Karena walaupun beritanya negatif, kita lihat pergerakan Bitcoin ini tetap trend up teman-teman. Jadi ini masih di area Golden Cross karena pada tanggal 30 Oktober 2023 itu MA50 telah mengcrossing MA200 di time frame D1. Jadi ini masih area Golden Cross. Bagi teman-teman yang menggunakan gaya trading lain, silakan memakai indikator lain. Namun di sini saya secara pribadi hanya menggunakan moving average 50 dan moving average 200, sebuah indikator yang sederhana teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di H4, kemarin ini kita lihat hampir terjadi dead cross, tapi hari ini kita lihat untuk MA50 tetap saja mengalami masih di area golden cross teman-teman. Bahkan kalau kita lihat sejak tanggal golden cross terjadi di 18 September 2023, ini tetap harganya trennya masih up teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bermain di berita dari media, ini kena gocekannya luar biasa teman-teman. Ini gocekan di H4 ini, kita lihat ini cukup luar biasa gocekan dari para pemodal besar. Walaupun kenyataannya secara teknikal kita lihat bahwa untuk Bitcoin ini masih trend up teman-teman. Karena saya pribadi melihat belum ada dead cross di time frame H4. Oke, demikian teman-teman update informasi ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan seorang pengamat keuangan atau analis keuangan. Bagi teman-teman yang ingin membeli atau menjual Bitcoin, silakan melakukan dior, melakukan analisa secara pribadi teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya, mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.